Yo, what's up everyone? Back again with me Adito di hari ketiga quarantine di motel. Updatean semalam. Gue semalam bener-bener tidur cepet banget. Ini kelihatan nih. Gue tidur tuh jam berapa ya? Kayak gue jam 9.30, jam 10 tuh udah tidur karena gue habis minum obat yang membuat gue merasa jauh lebih baik hari ini. Gue udah nggak batuk-batuk lagi dan gue ya pilek masih dikit-dikit aja lah, tapi overall kondisi gue semakin membaik, semakin normal, dan doain aja supaya nanti setelah gue selesai quarantine, gue tes hasilnya bisa negatif. Tadi pagi gue bangun sekitaran jam berapa ya, jam 6.30, jam 7, dan sekarang nih waktu udah menunjukkan pukul 11, jadi paling tadi gue udah sarapan juga pagi. Kenapa gue nggak video dari pagi, karena gue bener-bener dari tadi tuh masih di kasur dan gue belum bangun. Gue sarapan pun tadi di kasur. Jadi contoh ya, nggak baik, kotor kasurnya. Habis itu ya gue memutuskan untuk video, dan tadi gue juga habis video call. Dan gue menemukan ternyata FaceTime itu punya satu feature yang namanya share screen. Jadi itu menarik banget, kayak Zoom lah. Jadi misalnya kalian pas lagi video call itu kalian bisa share screen, sehingga orang yang video callan sama kalian itu bisa ngelihat screen handphone kalian, apapun yang kalian play di handphone kalian. Jadi menurut gue itu fitur yang sangat menarik buat Apple. Jadi ya itu mungkin salah satu feature yang membuat gue akhirnya pindah dari Android ke Apple. Nah, buat kalian yang penasaran kenapa gue pindah dari Android ke Apple, gue akan bikin videonya terpisah nanti, karena menurut gue ini juga sangat menarik ya. Kayak battle antara Android dan iPhone yang nggak habis-habis, dan ya banyak juga orang-orang yang kayak bikin video pindah dari Android ke Apple atau dari Apple ke Android karena satu dan berbagai alasan yang membuat hidup mereka tuh jadi lebih mudah kayak gitu. Jadi gue akan bikin satu video terpisah kenapa gue pindah dari Android ke Apple. Jadi ya kita tunggu aja videonya. Oke, hari ini gue mau ngapain? Hari ini gue rencananya pengen istirahat aja, pengen nyantai sambil nunggu nanti filenya dikasih sama temen gue, sama roommate gue. Abis itu mungkin gue akan pengen main game. Gue udah lama nggak main game, FIFA tentunya. Kenapa gue pindah dari PES ke FIFA? Karena FIFA 22 itu menurut gue luar biasa bagus, mulai dari grafik, transfer pemain, dan mereka punya game feature-nya. Terus apalagi ya, dan FIFA 22 itu memungkinkan kita buat main online lawan real person gitu loh. Jadi nggak lawan bot lagi, jadi kita bisa kayak benar-benar ngasah skill kita untuk kayak main online barengan sama orang lain. Tapi PES 2022 yang namanya diganti jadi eFootball 2022 itu menurut gua masih belum sebagus FIFA lah. Jadi tolong PES, kalau misalkan lu mau gua balik lagi ke PES untuk bermain untuk platform main game bola gua, ya tolong diperbaiki lah. Kalau saya PES 22 tuh menurut gua kacau banget men, bener-bener jauh di bawah PES 2021. PES 2021 menurut gua masih mantep banget, cuma ya karena ada sih fitur lu bisa main game online sama orang lain, sama real person, tapi kayak most of the time gua nggak dapet lawan gitu. Jadi kayak gue stay di FIFA 22 kayak gitu. Gameplaynya sih jujur karena gue main tuh dari Winning Eleven. Dari Winning Eleven tahun 2000 berapa, 2002 nggak salah, atau 2000 berapa tuh gue diajak sama sepupu gue main Winning Eleven, sampai Winning Eleven itu dibeli sama Pro Evolution Soccer dan namanya jadi PES kayak gitu. Jadi kalau buat gameplay gue mungkin masih lebih prefer PES, tapi FIFA itu slowly getting better. So yeah, we'll see, PES or FIFA. Gua ya nanti juga mengedit video juga, terus ya makan siang tentunya. Kali ini gue mungkin akan videoin makan siangnya, dan gue akan komen tentang makan siang gue kayak gitu. Jadi itu makan siang gue tuh yang gue beli kemarin, barengan sama makan malam dan makan siang gue kemarin. Karena gue nggak habis dan gue nggak punya nafsu makan yang besar kemarin, jadi sebenarnya nafsu makan gue besar, tapi karena gue kemarin kerja dan gue kebanyakan gemil, jadi pas
jam makan besar tuh, jam makan siang yang harusnya gue makan besar tuh, jadi gue nggak bisa makan banyak kayak gitu. Jadi pas ini, maaf ya, debuan banget karena gue ada tisu sini. Tetap debuan. Anyway, tadi selama gue bangun tidur sampai gue akhirnya beranjak dari kasur, gue nonton ini nih. Ini judulnya apa ya tadi? Aduh, kok hilang? Nih. The Pirates, The Last Royal Treasure. Ini tuh film Korea, bukan drakor ya. Tapi ini kayak film bener-bener movie gitu, kayak 2 jam, lamanya tuh kayak 2 jaman. Dan menurut gue ini lucu, dan ini bagus, kayak film tentang bajak laut gitu lah. Jadi dia ngejelasin tentang ada satu si bajak laut ini, katanya bandit baik, tapi oke, gue gak mau spoiler. Nih, ini judulnya, kalian cek sendiri aja. Ini film baru, 2022, namanya tuh The Pirates, The Last Royal Treasure. 2 jam 7 menit. Jadi gue juga belum setengah jalan, bahkan baru sekitar 44 menit gitu. Jadi let's see apakah filmnya worth it atau enggak, ntar gue rekomendasiin ke kalian. Ini breakfast gue tadi masih sama kayak kemarin, dikasih cookies-cookisan. Terus yang baru tuh ini namanya Focus. Oke. Nah, ini dari Kirkland. Kirkland itu merek yang cukup terkenal di sini. Dia mungkin kalau di Indonesia tuh mirip sama kayak Bang Bang kali ya, yang terkenal gitu kayak Nestle. Terus ya pokoknya brand-brand kayak coklat terkenal gitu. Ini Deep and Chewy Granola Bar. Jadi ini akan memberikan gue energi pada saat nanti gue mau ngedit video atau main. Terus ini coklat chip cookies seperti biasa. Gue ngambil 2 karena gue suka banget coklat chip cookies. Terus ini ada kayak honey oat flakes. Kok flakes ya? Kenapa gue jadi kayak hamster? Anyway, ini granola bar juga gue rasa. Oh, quinoa bar. Menarik nih. Gue belum pernah, tapi mungkin gue akan simpan dulu sampai tenggorokan gue enakan. Coklatin udah habis 3 dalam waktu 2 hari. Dan apel, terus pisang, dan ini jus aneh tadi. Jus aneh kemarin yang gue minum lagi dari pagi. Rasanya makin kesini makin oke, biasa aja, nggak aneh-aneh amat ternyata. Yeah, I mean this is the only sweet drinks that I can have right now instead of like coffee and tea. Just I don't like tea. Bukan nggak suka sih, tapi kayak ya udah aja gitu. Tapi kalau misalkan kopi gue suka banget, tapi karena tenggorokan gue masih nggak bisa, jadi ya gue harus skip. Terus ini tadinya gue siapin untuk gue makan di hotel, tapi karena di sini tidak ada water kettle dan tidak ada kitchen, jadi ya dia harus duduk di situ aja. Terus ini juga chocolate chip cookies yang seperti tidak akan gue sentuh karena ternyata di sini dikasih breakfast. Dan ini adalah ranjang gue yang super berantakan, dan ya gue gak akan beresin, dan gue gak akan kasih housekeeping masuk juga sih. Di depan gue juga pasang apa sih itu yang name tag gitu yang biasanya ditaruh di gagang pintu. Jadi tulisannya do not disturb, jadi nggak akan ada yang ganggu gue. Jadi at the moment lagi ada orang di luar yang ketok-ketokin pintu sebelah, karena dia mau bersih-bersih, tapi dia nggak akan ketok pintu gue karena ya gue pasang do not disturb kayak gitu. Terus kondisi kamar mandi gue masih bersih dan masih rapi seperti sedia kala. Ini sikat gigi paling mahal dalam hidup gua nggak tahu bayarnya berapa, tapi katanya akan di-charge ke kredit card gua gara-gara gua nggak bawa sikat gigi dan odol, sehingga gua harus beli. Jadi ya kita lihat aja ntar harga sikat gigi ini berapa. Shower, gua suka sih sebenarnya tipe-tipe shower kayak gini nih, yang benar-benar kayak terpisah dari klosetnya. Klosetnya kan di situ, showernya di situ, jadi kayak kita punya space kering gitu loh di sini. Jadi nggak semuanya basah kayak di Indonesia kan mostly basah semua kan, jadi kayak itu sama showernya digabung. Tapi ini gue suka banget sih konsepnya, walaupun dia motel tua maksud gue, tapi kayak dia misahin ini sama itu. Jadi lucu, gue suka banget kayak punya lantai yang kering di hotel ini, bisa dipakai buat tidur. Nggak ya, gue bercanda. Dan sepertinya itu aja updatean gue buat sampai jam 11 siang ini, karena gue masih belum ada updatean lain. Wih, sini lightingnya bagus juga nih. Widih.
Ya, gue belum ada updatean lain lagi. Gue benar-benar berharap gue bisa cepet sembuh sehingga gue bisa cepet balik lagi ke aktivitas gue sehari-hari, karena jujur gue gimana ya, di saat orang-orang lain tuh suka work from home, gue tuh emang lebih fokus untuk work from home, tapi kayak gue kangen aja buat ngebacot sama teman-teman gue di kantor gitu kan. Ya semoga aja gue bisa cepet kembali lagi ke rutinitas gue seperti biasa. Abis itu gue juga kangen sama PC gue juga kangen sama kamar gue juga kangen sama makanan-makanan, goreng-gorengan, dan gue juga kangen sama lihat dunia luar yang kejam. Ini gue kepo sih, kayak ini gue nyalain lampu di seberang itu, kayak tenannya itu waktu buat dia ngerent, kayak dia harusnya tuh check out hari ini jam 11 pagi, dan sekarang tuh udah jam 11:13, tapi dia masih di dalam. Jadi dari tadi tuh kayak staffnya ketok-ketokin gitu, kayak "Sir, you have to leave now," gitu, kayak lu udah harus keluar sekarang, waktu udah habis, udah mau dibersihin buat yang berikutnya gitu, bla 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 bla. Kayak di sini ya gimana ya, kayak motel gitu kan, jadi bukan hotel bintang berapa yang benar-benar bagus dan servisnya yang luar biasa, tapi di sini ya seadanya semuanya. Jadi kayak tapi lucu aja sih, kayak diketok-ketok gitu, diteriakin udah harus check out gini. Lucu banget coba. Gue pengen cukur, tapi gue juga nggak pengen cukur. Gimana kalau kita bikin no shave November, atau mungkin no shave until November? Jangan deh, itu jadi kayak hutan gila ini ya. Kacau banget, digebukin gue. Oke, tadi gue udah panasin makanan. Jadi ini makanan yang gue beli kemarin, karena gue nggak bisa makan malamnya. Jadi gue simpen buat makan siang hari ini. Nah, makannya itu adalah, nih gue bakal sorot kasih kalian. Ini makanannya bakal gue makan. Jadi kemarin tuh gue hari pertama gue makan sushi, men. Gue makan bento box. Tapi di atasnya salmon. Nah sekarang ini gue cobain bento box lagi, di atasnya itu unagi. Nah gue bener-bener sesuka itu sama bento box, dan let's see how it tastes. Oke, mari kita coba makanannya. Gue coba dulu deh, biar kasih kalian taste-nya gimana. Habis itu baru gue mulai nonton. Ya mungkin rasanya, mungkin kalian akan bias bilang kayak, pasti yang kemarin jauh lebih enak dong, soalnya kan lu makannya panas-panas gitu kan. Kalau yang ini lu reheat lagi, atau gue masukin ke microwave lagi, jadi kan kayak pasti beda. Enggak juga, karena ya balik lagi ini sushi gitu kan, dimakan dingin-dingin juga bisa. Dan unaginya itu kalau dipanasin juga jadinya sama aja gitu. Gue bukan tipe orang yang kalau makan harus bener-bener kayak panas banget gimana, tapi ya mari kita coba. Kita coba dari miso soupnya dulu. Jadi enak enggaknya restoran sushi itu ditentukan dari rasa miso soupnya. Apakah mereka pakai miso soup asli atau mereka pakai miso soup instan. Rasa miso soupnya oke. Yang jelas ini pasti miso soup instan. Dan yang gue notice di sini perbedaannya dari sushi yang ini dengan sushi yang sebelumnya gue pesen. Ini buat teman-teman di Vancouver ya. Kalau misalkan mau beli sushi atau mau beli bento box gitu di Vancouver, siapa tahu ini bisa jadi referensi kalian. Nah, sushi QT kemarin itu gue agak jijik ngomongnya QT, padahal bukan QT tapi QT gitu loh. Yang kemarin itu dia miso soupnya lengkap pakai tahu, terus pakai nori juga. Nori apa ya, daun laut, rumput laut, pakai rumput laut juga. Dan ada tahu, ada rumput laut. Tapi yang di sini sushi Y itu dia nggak ada tahu, nggak ada rumput laut. Jadi menurut gua dari segi miso soup jauh lebih enak yang sushi QT kemarin. Terus paketnya bedanya juga, yang sushi QT kemarin tuh dia saladnya dia pakein kayak jeruk gitu-gitu. Terus ada tomat, cherry tomato juga yang kecil, dan dia pakai California roll instead of dynamite. Ini dia pakai dynamite gitu. Tapi ya mari kita cobain rasanya gitu. Salmon yang gue pesan dari sushi QT itu, dia uniknya adalah dia bukan salmon yang di pan fried, tapi dia di deep fried pakai tepung. Sedangkan yang ini dia di pan fried dan dikasih saus teriyaki. Unaginya enak,
Wah, gue nggak expect unagi seenak ini. Dia tuh rasa barbecue nendang, terus dia nggak amis sama sekali. Bisa unagi kan atau seafood lainnya, kalau misalkan olahnya nggak benar atau bersihinnya nggak benar, dia kan amis kan. Kalau itu nggak amis sama sekali. Gue nggak gitu suka belut sih personally, tapi ini enak. Dari segi porsi, yang jelas si sushi cutie itu lebih banyak. Ini unagi benar-benar cuma kayak seuprit-uprit doang. Kayak kecil doang gini, cuma 3 biji beginian. Gue nggak mau bawa ke sana, takut jatuh. Tapi yang sushi cutie kemarin tuh jauh lebih banyak. Jadi kayak dari segi porsi menang sana. Overall, kalau misalkan dibandingin, gue akan lebih. Kalau misalkan disuruh pesan lagi ya, gue akan pesan yang itu juga. Karena harga juga lebih murah, men. Ini tuh $15, $15.99 bahkan. Kalau yang sushi cutie itu kemarin $12.99. Jadi kayak beda sekitar $2. Tapi kalian udah bisa dapat porsi yang lebih banyak dan taste yang jauh lebih enak kayak gitu. Oke, kalau gitu gue makan dulu sambil nonton. Sampai ketemu nanti abis gue selesai makan. Salah masuk. Itu keyboardnya masih dinyalain dulu. Kalau udah nyala kasih tahu, arahin ke ini aja, arahin ke layarnya. Di bagian kiri yang tab itu ada Adito HDD, ada YouTube Is My Life Mamen nggak? What the fuck? Oke, jadi gue udah minta tolong sama teman gue buat copyin file yang gue butuhkan itu ke Google Drive. Jadi sekarang dia lagi uploading, masih belum ada. Udah mulai ada filenya cuy. Udah mulai ada filenya dan ini spoiler apa yang akan naik videonya. Let's see. But ya, kita tunggu aja.